Tapi dari sisi kamu terlihat Aquarius mengabaikan, mengingkari bahwa kamu punya rasa yang sama dengan orang yang sedang menyukaimu saat ini. Alasan kamu mungkin hanya sebatas teman saja, jangan lebih dari situ. Aku banyak tanggung jawab, aku banyak urusan, aku masih harus menanggung jawab banyak orang. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk para single atau jomblo di bulan Januari 2024 ya guys. Zodiaknya apa Ray? Aku masih belum tahu ya. Karena untuk readingan single kita akan take it randomly before I open the card. Jadi aku akan undi dulu sebelum buka kartu ya. Supaya apa? Supaya adil aja sih, biar nggak ada zodiak yang merasa dirinya selalu terakhir dan nggak ada zodiak yang merasa dirinya selalu terawal kalau di reading. Oke. Yang jelas apapun zodiak yang akan aku bacakan nanti aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Perlu juga aku ingatkan kembali bahwa readingan jomblo di Be Delightful adalah untuk melihat peluang relationship yang datang di bulan Januari ini guys. Relationshipnya mungkin akan menyedihkan, mungkin juga akan menyenangkan, mungkin akan kamu syukuri, bisa jadi akan kamu sesali ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik kartu yang keluar nanti dan cara aku menjelaskannya sehingga kamu bisa bikin pertimbangan gitu ya. Apakah tawaran yang datang di Januari ini sebaiknya diterima atau di skip saja ya. Because this is your life, kamu bisa tentukan apakah mau menambah repot hidupmu dengan kisah romance ini atau sebaiknya nggak usah dibikin repot ya. Yes. Kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda ya guys. Yang pertama dari sisi kamu, kita akan pakai yang ini dari sisi kamu. Aku mau lihat di mana status kejombloanmu saat ini. Dan kemudian nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku ceritakan tentang kamu dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kita akan langsung undi saja siapa kira-kira yang akan di reading kali ini. Halo, jomblo berikutnya. Aquarius. Halo Aquarius single. Mari kita lihat guys gimana kira-kira tawaran romance yang datang di Januari ini untuk kamu. Yang pertama oracle dulu tentunya ya. Jangan sampai terlewat. Ini adalah pilot untuk readingan ini. Bayangkan pesawat nggak ada pilotnya guys. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for January 2024. Thank you very much. Satu kartu aja ya guys, sebagai simbol dari kesendirianmu. Ya. Yeah. Clarity, kejelasan guys. Lagi-lagi ada mata ini. Ya, melihat dengan mata ketiga biasanya. Kalau ada mata dan kemudian dikelilingi atau di dalam segitiga, itu artinya penglihatan tapi bukan dengan menggunakan mata fisik ya. Ini pakai mata ketiga. Jadi clarity yang akan kamu dapatkan ini berkaitan dengan instingmu, berkaitan dengan intuisimu. Clarity adalah kejelasan, kejelasan yang berkaitan dengan insting atau intuisi. Ya, ini ada carrot guys, sangat banyak mengandung beta karoten, bagus untuk mata. Jadi wortel ini seperti nourishing your eye katanya. Not literally, maybe your third eye akan diistimewakan atau akan dibuat lebih tajam dalam melihat sebuah kejelasan mengenai orang tertentu atau mengenai hubungan tertentu di Januari ini. Oke, mari langsung kita buka kartu besarnya. Halo Aquarius. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for January 2024. Thank you. Hush. Okay, the King of Pentacles. The Sun guys, nice. Cross by King of Cups. Di bawahnya ada The Tower.
Di atasnya ada Hermit. Nah, ini Hermit ini bijaksana ya. Jadi kamu itu kayak gini yang aku lihat. Aku akan sangat bahagia sekali jika bisa mendapatkan kamu. Kamu mengincar seseorang Aquarius dan menurut kamu sumber kebahagiaanmu adalah relationship bersama dengan dia ya. Queen of Wands dan kemudian The World. Oke. The Fool. Atau ada seseorang yang mengejar-ngejar kamu, pengen banget sama kamu, tapi kamu nggak tertarik gitu, nggak memberikan perhatian, dan kemudian di Januari ini kamu akan jadi tertarik atau jadi beri perhatian ke dia, dan itu yang membuat one-sided situation akan berubah. Aku lihat ini seperti awalnya bertepuk sebelah tangan dan kemudian akan segera berbalasan, guys. Ini seperti the Two of Cups ya nggak sih? Akan berbalasan ya. Mari kita langsung klarifikasi saja dimulai dari the Fool. Jatuh. Baru kartu pertama Aquarius, kamu udah jatuhin guys. The Tower datang 2 kali. This is double confirmation. Jadi kayak akan ada masalah yang terjadi yang membuat awalnya one-sided situation kemudian akan menjadi two-sided, jadi berbalasan ya. Misalnya kayak ada yang sombong, yang angkuh gitu ya guys, yang arogan gitu, nggak mau mengakui perasaan, dan kemudian ada masalah yang terjadi akhirnya jadi bisa mengakui perasaan. The Two of Cups ya, ini memang berbalasan aku lihat Aquarius, tapi yang membuat tidak ada relationship atau tidak ada komitmen di antara kalian berdua, salah seorang dari kalian itu kayak mengingkari atau mencoba untuk mengabaikan perasaan yang sebenarnya. Itu yang membuat The King of Cups ini terlihat miring ya. Yang punya energi ini yang mengingkari perasaan. Even ada rasa yang sangat kuat tapi tidak ditunjukkan. Even ada rasa yang sangat kuat tapi tidak diekspresikan. Dan kemudian nantinya di Januari ini akan ada peristiwa katanya yang cukup besar tentunya ya guys, The Tower, yang membuat mau nggak mau yang selama ini memendam perasaan atau tidak mau mengakui perasaannya harus mengakui perasaannya. Dan ini divine intervention karena datang bersama The Tower dan The Sun. Dengan kata lain, selama dia tidak mengakui perasaannya, itu menjadi beban bagi dia guys. Setelah perasaan ini diakui, kemudian ada kebahagiaan yang datang. King of Cups tegak, The Sun muncul. Interesting gak? Kok ada gitu orangnya guys? Ya adalah namanya manusia, lika-liku manusia ya. Center of the reading, thank you. Hierophant. Hierophant ini wise counselor ya guys. Mungkin ada yang menasehatkan, ada yang memberitahu, atau ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, bisa jadi kamu atau bisa jadi somebody else begitu. Yang jelas siapapun yang selama ini menahan-nahan atau memendam perasaannya, akan ada yang menyentuh dia yang akhirnya membuat dia menyadari bahwa penting sekali untuk mengungkapkan atau menerima kenyataan bahwa dia menyukai atau rasa ini berbalasan. Knight of Cups, the Death. Divine intervention kuat sekali ya guys. The Sun, The Tower, The Death. Berarti ini sudah cukup lama. One-sided situation ini sudah cukup lama. Kayak ada orang yang selalu mendekati, mengejar-ngejar, atau selalu berusaha menyenangkan dengan sabar menunggu, dan itu penantiannya akan segera kayak mendapatkan reward lah ya. Dia akan segera memanen kesabarannya. Fokus The Tower, thank you. Kamu kayaknya Aquarius yang mengingkari perasaanmu guys. Semakin kesini kartu ini mengatakan kamu yang mengingkari perasaanmu. Kamu kayak nggak mau berkomitmen, takut dengan komitmen mungkin guys. Kamu ngerasa akan lebih tenang, menyenangkan kalau kamu sendiri. Bisa jadi kamu adalah single mom atau single dad atau pernah menikah, atau kamu punya tanggung jawab besar di keluargamu. Jadi kalau seandainya aku nanti menikah atau punya hubungan, aku harus memecah tanggung jawabku atau perhatianku. Satu ke romansku, satu lagi ke urusan keluargaku. Gimana? Ini aja aku udah keribet banget gitu ya guys. Udah rempong ngurusin tanggung jawabku. Apalagi nanti kalau banyak yang begitu ya guys keadaannya. Anak-anakku gimana? Tapi kalau udah divine intervention itu di luar kendali kamu guys. Walaupun kamu bilang aku nggak mau, tapi kalau universe bilang harus, ya harus. Biasanya sih ini terjadi karena memang kamu harus ada urusan dengan ini orang.
Four of Wands guys, kamu harus ada urusan ya. Kalian harus bersama-sama berjibaku menghadapi dunia ini Aquarius. Setiap kali kamu menolak dia, urusan yang harusnya segera kalian lakukan itu tertunda. Dan kemungkinan besar itu urusan penting melibatkan banyak orang. Dan ini nggak bisa ditunda lagi. Judgment the Tower datang. Hierophant, Hermit, itu semua energi-energi bijaksana, dewasa. Bukan abal-abal ini Aquarius yang sedang aku reading ini. Mature, dewasa, bertanggung jawab. Jadi apapun alasan kamu itu memang ada ianya ya. Kenapa kamu selalu memendam perasaanmu atau tidak mau mengungkapkan perasaanmu atau tidak mau menerima kenyataan bahwa ini hubungan dua arah karena takutnya dengan komitmen. Ya, itu semua ada alasannya aku lihat di sini dan itu bisa diterima manusia sebenarnya. Kamu bisa terima, aku juga bisa terima. Tapi apa boleh buat guys? Apa boleh buat? The Fool datang 2 kali, The Sun datang sekali, The Tower datang 2 kali. Six of Pentacles. I don't need anybody. Gak butuh siapapun. Memang betul guys, kadang-kadang kita sendiri kita bisa handle banyak urusan ya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya akan bagaimana. Itu biasanya alasan kenapa universe mendekatkan seseorang ke kita. Bukan hanya dalam hal romance, friendship, persahabatan. Kenapa tiba-tiba orang-orang baru datang, teman-teman baru datang, orang-orang yang tulus dekat dengan kita atau orang-orang yang memberi perhatian sama kita. Kenapa muncul di awal? Itu biasanya karena something will happen in the future yang akan melibatkan banyak orang-orang baru termasuk mereka. Begitu juga yang aku lihat dengan romance-mu ini. Everything is under your control right now. Aquarius, kamu kerja, kamu menghasilkan, kamu punya uang, kamu punya gaji. Siapapun yang perlu kamu tanggung jawabi, bisa kamu tanggung jawabi. Anak kamu semuanya sekolah. Orang tua kamu semuanya dapat kehidupan yang layak karena kamu biayai begitu. But who knows? Di depan akan tentang apa? Jadi nggak lebay kalau aku bilang, ini memang perjalanan dari hidupmu. Bagian dari perjalanan hidupmu bertemu dengan dia, in relationship dengan dia ya. Dan kamu tidak akan mampu lagi untuk menolak ini orang guys. Let me clarify the Queen of Wands, thank you. Ini yang aku bilang tadi, pride ya. Why? Kenapa aku butuh orang? Dalam keadaan sendiri aku aman-aman aja. The Queen of Wands. Kamu tahu kamu itu bukan tipe yang ngenes Aquarius, no. People looks to you. People wants you. Banyak kalau kamu perempuan Aquariusnya banyak laki-laki yang suka sama kamu. Kalau kamu laki-laki banyak perempuan yang suka sama kamu atau whatever. Yang jelas banyak yang tertarik sama kamu. Queen of Wands itu tidak pernah kesepian guys sebenarnya ya. So many energy around you Aquarius and you can feel it. Kamu punya banyak teman. Kamu punya kehidupan sosial. Everything is perfect right now. Kayak udah cukup deh gitu, nggak perlu yang lain-lain lagi begitu ya. The Queen of Wands, double confirmation, the Strength, dan kemudian the Wheel of Fortune. Ya, Queen of Swords di bawahnya itu yang bikin kamu terkesan dingin ya. Jadi mungkin untuk lawan jenismu atau untuk orang yang tertarik secara romance ke kamu itu kamu menurut mereka dingin. Ya, ada galak, cuek ya, atau kaku. Sebenarnya bukan karena ada niat jahat begitu atau memang pengen mempermainkan, enggak. But everything is enough now. Tahu guys, biasanya energi-energi seperti itu yang mengundang romance. Banyak orang yang pengen kapan jodohku datang, begitu jodoh nggak datang-datang. Berdasarkan readingan personal yang sering aku bikin di 2 atau 3 tahun terakhir ini guys, yang bertanya kapan jodohku datang bang, itu biasanya jauh banget jodohnya. Tapi untuk mereka yang sedang merasa I'm enough right now, lagi gak butuh siapa-siapa, lebih enak gak ada pacar, lebih enak gak ada cerita romance, datang deh guys romance itu yang gak sih. And this is really really in love, the Two of Cups. Kamu gak akan mampu untuk mengingkarinya lebih lama lagi di Januari ini Aquarius. Let me clarify the wall, thank you. Masa jomblomu akan berakhir, masa denial akan berakhir, masa-masa ketika kamu menganggap everything is enough by yourself, begitu itu akan berakhir. Siapa yang paling kuat datang guys? Mari kita lihat dulu.
Leo, Aries, Taurus, Pisces. Leo, Aries, Taurus, Pisces, Virgo. Chariot satu lagi. Ini kayaknya hubungan akan berlanjut ke tahap yang lebih serius ya guys. Kamu udah kenal dengan ini orang. Kalian itu nggak musuhan. Aku nggak ngelihat di sini ada energi konflik. Aku nggak ngelihat ada energi blokir-blokiran. But it's like let's be just friend. Kata satu orang, dan itu kamu kelihatan di sini Aquarius. Dan yang satu lagi itu yang lebih memahami tentang perasaannya sebenarnya, yang tidak mau mengingkari perasaannya. Dia bilang oke, nggak apa-apa jadi teman, tapi tetap menyimpan rasa ke kamu. Dan kalian berdua sama-sama menyimpan rasa, tapi kamu hanya ingin dia sebatas teman. Karena tadi ketakutan masalah komitmen dan lain sebagainya. Tapi di Januari ini kamu akan bilang dong, aku tidak akan takut lagi dengan komitmen. Aku tidak mau kamu hanya jadi temanku lagi. Let's be a lovers. The Two of Cups. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan Aquarius, dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian Aquarius, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di love reading for January 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.